بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, kalimat yang senantiasa kita ucapkan, kalimat yang mengandung pujian hanya kepada Allah. Bahkan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah itu dapat memberatkan timbangan. Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah yang maha sempurna. Makanya kita mengatakan subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan dan dari segala aib, menunjukkan kemahasempurnaan Allah. Makanya kita mengatakan alhamdulillah. Kenapa kita mengatakan alhamdulillah? Karena banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Banyaknya karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Makanya kata para ulama, seorang mukmin harus cerdas, harus pandai melihat nikmat itu. Ketika seorang muslim pandai dan cerdas melihat nikmat dan karunia itu, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Saking banyaknya Allah mengatakan, Allah menantang, kalau kalian ingin menghitung, mencoba ingin mengkalkulasikan, menghitung nikmat itu, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu. Kalian tidak akan sanggup. Kenapa? Karena saking banyaknya. Makanya kalau orang yang faham masalah ini, dia tidak akan pernah mengeluh dalam kehidupan ini. Kecuali orang-orang yang memandang nikmat itu hanya harta saja. Padahal ketika kita sholat tadi, itu nikmat. Ketika kita duduk seperti ini di majelis ilmu, itu nikmat. Kenapa? Bahkan nikmat melebihi nikmat harta. Karena dengan duduknya kita, Nabi SAW mengatakan, kita akan disebutkan nama kita di sisi malaikat. Allah akan menyebutkan nama kita satu persatu di kalangan malaikat. Alangkah mulianya seseorang yang disebut namanya di kalangan malaikat. Maka hibati fillah, seringlah kita merenung, mentadabburi, berpikir, menyadari bahwa karunia itu benar-benar tidak mampu kita untuk menghitungnya, sehingga kita mengucapkan alhamdulillah.
Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, suri tauladan kita, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sebelah depan ana nggak ada jam ini Pak. Nanti sampai jam berapa kita ini? Ada jam? Oh, tadi di tiang pula. Sampai jam berapa kita? Hah? Bisa sampai sahur. Masya Allah, semangat luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Kayak nanti Bapak sendiri tinggal itu, yang lain udah pulang. Itikaf ya. Jam tengah 10 atau jam 10? Maksimal. Nah, nanti diingatkan Pak ya. Ikhwani, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Nuh. Nabi Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah perihal umatnya. Zakallah. Mengadu kepada Allah perihal umatnya atas pembangkangan umatnya kepadanya. Allah mengatakan dalam surah Nuh, qala Nuhur Rabbi innahum asawni. Berkata Nabi Nuh alaihi salam, dia mengatakan, Rabbi innahum asawni. Ya Allah, sesungguhnya mereka maksiat kepadaku. Sesungguhnya mereka mengingkariku. Sesungguhnya mereka membangkang kepadaku, tidak mengikutiku. Bahkan yang mereka ikuti siapa? Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Yang mereka ikuti adalah yang tidak ada menambah harta, yang tidak ada menambah anak, kecuali hanya menambah kerugian saja. Siapa yang mereka ikuti? Selain Allah. Karena selain Allah itu tidak bisa menambah harta, tidak bisa menambah rezeki, tidak bisa mendatangkan, memberikan apapun yang kita inginkan. Selain Allah tidak bisa. Demikian juga mereka mengikuti orang-orang yang mengajak manusia untuk menyembah selain Allah. Mereka tidak bisa apa-apa. Ini keluhan Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah. Nabi kita juga, Nabi kita Muhammad bin Abdullah, Rasul kita juga mengeluh kepada Allah tentang perihal manusia di zamannya. Allah katakan dalam surah Al-Furqan ayat 30, Allah mengatakan, wa qala ar-rasul, telah berkata Rasul. Apa perkataan Rasul? Apa ucapan Rasul yang diabadikan oleh Allah? Ucapan Rasul Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku di zaman itu tidak peduli dengan Al-Quran. Tidak ada kepedulian dengan Al-Quran. Tidak mau mereka mendengarkan Al-Quran. Tidak mau mereka membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Tidak mau. Bahkan mendengarkan saja tidak.
mereka tutup telinga mereka. Kenapa? Karena mereka orang Arab. Ketika mereka membukakan telinga mereka tatkala Rasul membaca Al-Quran, mereka khawatir akan menyentuh hati mereka sehingga masuk ke dalam Islam. Itulah kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang awalnya luar biasa, tapi lihat yang terjadi. Sehingga yang lain juga, Abu Jahal, Abu Lahab, menghalangi manusia supaya juga jangan mendengarkan Al-Quran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u hadzal Qur'an. Mereka mengatakan, hei penduduk Makkah, jangan pernah dengarkan si Muhammad itu membacakan Al-Quran. Jangan pernah dengarkan. Kenapa? Karena takut mereka kalau manusia di zaman itu mendengarkan Al-Quran, maka masuk ke dalam Islam. Ahibati fillah, apa yang dikeluhkan Rasul sampai Rasul mengangkat itu di hadapan Allah, sampai Rasul mengadu kepada Allah tentang manusia di zaman itu, apa yang dikeluhkan Rasul? Karena di zaman itu manusia tidak mau mempelajari Al-Quran. Karena di zaman itu manusia tidak mau mendengarkan Al-Quran. Karena di zaman itu manusia tidak mau mengamalkan Al-Quran. Ahibati fillah, bagaimana dengan zaman kita? Ada manusia yang tidak mau belajar Al-Quran. Ada manusia tatkala kita membacakan Al-Quran kepadanya, kita sampaikan Al-Quran kepadanya, dia malah berpaling, menyibukkan supaya jangan mendengar Al-Quran. Kita tahu tidaklah Rasul mengeluhkan sesuatu atau mengeluhkan kepada sebuah kaum kecuali kaum itu luar biasa pembangkangnya. Sama halnya ikhwan, kalau kita dilaporkan sama atasan kita, kira-kira atasan kita manggil kita atau tidak? Apa? Kita melanggar SOP, kita melanggar dari pekerjaan, lalu dilaporkan kita kepada atasan kita, kira-kira kita dipanggil atau tidak? Dipanggil. Ketika kita dipanggil, sebelum masuk ke ruangan itu, apa yang kita rasakan? 1000 berpikir-pikir. Dipocat nggak ini? Dikurangi gaji nggak ini? Di SP nggak? Di apa namanya? Surat apa ya? Di SP nggak ini? Macam beribu pertanyaan di kepala. Dan itu semua menjadi kita tersiksa. Bahkan kalau misalnya malam ini diadukan ke atasan kita, datang atasan, besok pagi jam 8 antum bapak harus datang ke ruangan saya. Apalagi tanda marah-marah itu. Mungkin malam ini dia nggak bisa tidur. Ya Pak, mungkin malam ini apalah, nanti saya jawab ini apalah, macam. Nggak bisa dia tidur. Ahibati fillah, jangan kita termasuk umat manusia yang Rasul adukan itu kepada Allah.
Ya Allah, mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran, mereka tidak mau membaca Al-Quran, mereka tidak mau mengamalkan Al-Quran, mereka tidak mau mempelajari, mentadaburi Al-Quran. Kira-kira nanti dipanggil Allah nggak kita? Dipanggil. Karena Rasul mengadukan itu kepada Allah. Karena kita tidak peduli dengan Al-Quran, tidak ada perhatian dengan Al-Quran, tidak ada membaca Al-Quran. Siap-siap nanti Allah memanggil kita. Kalau atasan saja dari kalangan makhluk, kita berpikir, kita takut, kita khawatir, bagaimana nanti Allah yang akan menyidang kita? Tidakkah kita takut? Kalau sama atasan bisa kita berbohong atau tidak? Bisa. Kalau sama Allah mustahil kita bisa berbohong. Ketika Allah mengatakan, berapa umurmu? 70 tahun ya Allah. Berapa kali khatam Quran? Apakah bisa sudah membaca Quran? Apakah sudah mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Apa yang akan kita jawab, ikhwan? Apa yang akan kita jawab? Namun kalau kita di dunia melakukan segala pertanyaan-pertanyaan tersebut, gampang kita menjawabnya, gampang. Makanya Pak, kenapa orang berharta nanti ditanya di yaumul qiyamah berat? Karena harta yang mereka miliki disalurkan kepada yang tidak benar dan didapat dari jalan yang tidak benar, itu akan sulit hisab. Tapi kalau harta jelas dari mana sumbernya, dari mana penghasilannya, dan kemana disalurkannya, semuanya jelas di atas lillahi ta'ala, di atas ketaatan kepada Allah, di atas sabilillah, gampang urusan. Sebanyak apapun harta. Ditanya ini, kita jawab. Yang berat itu adalah tidak jelas dari mana. Apalagi jelas keharamannya. Yang kedua, dihabiskan berfoya-foya, mubadzir, membuang-buang harta atau melakukan hal yang haram. Itu berat hisabnya. Maka hibati fillah, jangan sampai kita termasuk manusia yang tergolong diadukan Rasul itu kepada Allah. Siapa mereka? Mereka yang tidak peduli dengan Al-Quran. Mereka yang tidak pernah membaca Al-Quran. Mereka yang tidak pernah mendengarkan Al-Quran, tidak pernah. Mereka yang tidak mau mempelajari, duduk mengkaji Al-Quran, mereka tidak pernah. Mereka ingin bebas sebebas-bebasnya. Mereka ingin santai-santai hidup di dunia ini. Tidak mau capek, tidak mau lelah. Kami Ustaz sudah lelah dengan kerjaan. Kami tidak mau lagi lelah dengan agama. Subhanallah. Saya tahu Bapak capek di siang hari, dari pagi sampai sore bekerja atau sampai siang bekerja, sholat tarawih lagi, kajian lagi, capek. Tapi itulah dunia. Biarkanlah kita lelah-lelah di dunia ini, ketika kita meninggal dunia benar-benar istirahat. Istirahat tempat di mana, Pak? Di surga.
Su'ila Imam Ahmad, ketika ditanya Imam Ahmad, ya Imam, kapan seorang hamba itu benar-benar istirahat? Kapan? Dia mengatakan ketika kedua kakinya dia letakkan ke dalam surga, barulah dia merasakan benar-benar istirahat. Wallahi, kalau di dunia ini belum kita istirahat, Pak. Walaupun kita meletakkan di kamar geletak, pikiran kita bisa istirahat atau tidak? Macam-macam. Padahal sudah subhanallah, sudah tinggal tempat tidur, sudah nyaman, AC sebagainya. Meletakkan tangan badan kita ini, kita letakkan, kita golekkan kalau bahasa Tanjung Bali. Perbahkan badan kita ini. Terkadang pikiran kita nggak istirahat. Entah kemana-mana pikiran kita. Berarti belum hakikat istirahat. Ya, jadi ahibati fillah, yang pertama di dalam ayat ini menjelaskan jangan kita termasuk orang yang diadukan oleh Rasul kepada Allah. Karena kalau sudah Rasul yang mengadukan kepada Allah, akan bermasalah di hari kiamat. Kenapa diadukan Rasul? Karena tadi tidak ada kepedulian dengan Al-Quran. Wallahi jemaah, zaman ke zaman sudah mulai manusia menjauhi Al-Quran. Na'udzubillah. Ikhwani wa ikhwani rahiman rahimakumullah. Setiap nabi itu punya mukjizat. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Apa mukjizat Nabi Musa? Tongkat. Yang tongkat itu ketika berhadapan dengan penyihirnya Fir'aun, lalu Allah mengatakan kepada Nabi Musa, lemparkan itu tongkat. Maka ketika Nabi Musa melemparkan tongkat tersebut, jadilah seekor benar-benar ular. Menghancurkan sihir-sihirnya para penyihir itu. Demikian juga tongkatnya Nabi Musa ketika mereka berhadapan dengan laut. Di belakang mereka tentara Fir'aun dan Fir'aun mengejar mereka. Lalu Allah mengatakan, pukulkan tongkatmu wahai Musa. Ketika Nabi Musa alaihi salam memukulkan tongkat tersebut, berubah menjadi jalan. Demikian juga Nabi Musa alaihi salam memukulkan tongkatnya ke batu, mengeluarkan mata air. Berarti mukjizat Nabi Musa merubah benda. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam. Apa mukjizatnya? Di antaranya di dalam Al-Quran disebutkan, dia buat sebuah burung dari tanah. Dia olah, kemudian dia buat, kemudian dia tiup. Apa yang terjadi? Hidup dan terbang burung tersebut. Dia tiup. Itu mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi mukjizat Al-Quran yang merupakan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat, Al-Quran tidak merubah benda. Tidak ada orang ketika dia bacakan Al-Quran, ini air minum berubah menjadi darah. Tidak ada.
Al-Quran merubah manusia. Al-Quran merubah hati manusia. Al-Quran merubah Umar ibn Khattab. Siapa yang tidak kenal dengan Umar ibn Khattab di zaman dia kafir? Yang sangat bengis, yang sangat ingin menghancurkan umat Islam di zaman itu. Menghancurkan agama, bahkan berkeinginan ingin membunuh Rasul. Tapi ketika Al-Quran masuk ke dalam hatinya, berubah menjadi pembela Nabi, pejuang Nabi. Jangan sampai Nabi itu disakiti, sekalipun itu sahabat. Kalau ada sahabat yang menyakiti Rasul, Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, izin ku penggal kepala orang ini." Dulu ingin membunuh Rasul, namun Al-Quran merubahnya sehingga pembela Nabi. Hamzah, salah seorang paman Nabi, bahkan dikatakan adalah singa Allah. Al-Quran merubah dirinya sehingga menjadi pembela Allah, pembela agama Allah. Maka ahibati fillah, rahimani rahimakumullah, Al-Quran itu membuat kita itu berubah. Jangan sampai kita senantiasa membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi tidak ada perubahan dalam hati kita. Jangan sampai. Yang salah hati atau Quran? Hati. Harusnya Al-Quran itu semakin kita baca, semakin masuk ke dalam hati. Hati itu semakin lembut. Kalau hatinya semakin lembut, jadilah dia pemaaf. Hilang rasa-rasa kebencian itu kepada saudaranya, kepada orang lain. Hilang. Dia robah hati kita. Dia lembutkan hati kita. Bahkan ketika di malam hari kita membaca Al-Quran, saking lembutnya hati kita, air mata menetes. Bahkan para ulama mengatakan tanda kelembutan hati seseorang ada pada air mata. Jemaah, kapan kita membaca Al-Quran menangis? Kapan? Bertahun-tahun baca Al-Quran, namun tetesan air mata setetes pun tidak keluar. Subhanallah. Berarti ada apa dengan bacaan kita? Ketika kita membaca Al-Quran, kita merasakan nikmat luar biasa Al-Quran itu dalam hati. Merasakan benar-benar nikmat. Makanya kalau imamnya itu Masya Allah, seperti kayak imam kita di sini, Masya Allah, Imam Maghrib tadi, Imam Isya tadi, Imam Tarawih tadi, Masya Allah, itu akan membuat hati kita tenang, nyaman, bahagia. Apalagi AC ada, dingin, lengkap, sempurna. Tinggal ngantuk aja lagi. Kalaupun AC-nya dingin, hatinya nggak nyaman, merasa padas itu. Copatlah imam, yang lambat ini, yang cepat imam, cepatlah. Kenapa? Hati itu tidak berpengaruh dengan Al-Quran. Bahaya hati seperti ini. Maka hibati fillah, kalau itu belum kita rasakan, berarti butuh belajar atau tidak?
butuh belajar lagi. Butuh memperbaharui niat kita dalam membaca Al-Quran. Butuh minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini penyejuk hatiku. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini merubah hatiku dari seluruh penyakit-penyakit yang bersarang di dalam hati. Jadikan Al-Quran ini menghapus, menghancurkan semua itu. Sehingga hidup bahagia luar biasa. Nikmat senikmat-nikmatnya. Faham ini Pak? Hah? Udah ngantuk ya? Ahibati fillah. Jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan penolong kita di hari kiamat. Di dunia membuat kita bahagia, membuat kita nyaman, di akhirat menjadi penolong di akhirat bagi kita. Makanya kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'an li ashabi. Kata Nabi SAW, baca kalian Al-Quran, karena nanti Al-Quran di hari kiamat akan menjadi syafi'an, penolong bagi orang yang membacanya. Di hari kiamat kita butuh penolong atau tidak Pak? Butuh sekali. Jadikan Al-Quran sebagai penolong kita. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, wa innal Qur'ana yalqa sahibahu yawmal qiyamah hina yanshaqu anhu al-qabr. Al-Quran itu nanti akan menjumpai orang yang senantiasa membacanya, mengamalkannya, mempelajarinya. Al-Quran nanti datang menjumpainya. Kapan Al-Quran itu menjumpainya? Kata Nabi SAW, ketika dia bangkit dari alam kubur. Kapan Pak manusia dibangkitkan dari alam kubur? Kapan itu? Ketika hari kiamat. Sebagian ulama berpendapat ketika malaikat meniup sangkakala Israfil pada tiupan yang kedua. Pada tiupan kedua, di situ manusia akan, orang yang ada di dalam kubur bangkit. Dan ingat jemaah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kalau sudah terjadi hari kiamat, semua akan lari dari kita. Yawma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi wa sahibatihi wa banihi. Semuanya lari. Memikirkan masing-masing. Anak kita memikirkan dirinya, orang tua kita memikirkan dirinya, istri kita memikirkan dirinya, suaminya memikirkan dirinya, kerabat-kerabatnya memikirkan dirinya. Semuanya lari dari kita. Datang Al-Quran menjumpai kita. Fayaqulu lahu hal ta'rifuni. Ketika kondisi seperti itu, datang Al-Quran menjumpainya, lalu Al-Quran itu mengatakan, hal ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? Kata Al-Quran. Fayaqulu ma a'rifuka. Maka kita mengatakan, tidak, saya tidak mengenal. Fayaqulu ana sahibukal Qur'an.
aku ini adalah sahabatmu Al-Quran. Kenapa dia mengatakan sahabatnya? Karena orang itu senantiasa menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat. Ketika di kantor tidak ada pekerjaan, daripada kosong menghayal, dia baca. Ketika dia duduk tidak ada pekerjaan, dia baca Al-Quran. Ketika dia di masjid, dia baca Al-Quran. Ketika di tempat manapun duduk, dia baca Al-Quran. Dia jadikan Al-Quran itu sahabatnya, senantiasa bersama dia. Nanti di hari kiamat ketika manusia lari darinya, datang Al-Quran itu menjumpainya, lalu dia mengatakan, ana sahibukal Quran, aku temanmu, sahabatmu Al-Quran. Alladhi azma'tuka fil hawajir, yang membuatmu habis suaramu. Aku adalah Al-Quran yang membuatmu habis suaramu. Nah, semakin banyak kita baca Quran, semakin dahaga, semakin haus, semakin habis suara kita. Wa ashartu laylaka, dan akulah Al-Quran yang membuatmu bergadang sedikit tidurnya. Kenapa? Kena baca Quran. Pada waktu dia tidur, benar-benar ngantuk, baru dia tidur. Apalagi di malam Lailatul Qadar. Kita kurangi tidur. Tapi terkadang imbasnya pekerjaannya. Masih mampu kita. Apalagi ada kopi nih. Tapi cuma 2 orang minum kopi. Yang lain tak minum kopi. Ustadznya pun tak minum kopi. Dia tahan ngantuk itu dengan masuk kopi, bermacam-macam kopi. Untuk baca Quran. Silakan. Kopi poin masuk, kopi gold masuk, kopi apa lagi. Untuk baca Quran. Dia mah Al-Quran nanti itu datang di hari kiamat. Akulah Al-Quran yang menghalangimu tidur nyenyak. Terhalangi dia tidur nyenyak. Kenapa? Baca Quran. Subhanallah. Setelah itu kata Nabi SAW, fayu'tal malaku fayu'tal mulka biyamini. Kemudian diberikan di tangan kanannya kerajaan. Wal khulda bishimali, dan keabadian di tangan kirinya. Apa maksudnya? Ketika dia berteman dengan Al-Quran, Al-Quran itu memberikan penolong baginya nanti di hari kiamat, sehingga dia menjadi orang bahagia, sehingga dia menjadi masuk ke dalam surga, sehingga kemewahan kerajaan di tangannya, dan Allah berikan abadi selama-lamanya. Jadi kebahagiaan itu abadi dia rasakan. Berbeda dengan di dunia. Semewah apapun kita hidup di dunia, apakah abadi? Tidak. Tiba masanya kita meninggalkan kemewahan itu. Namun nanti di hari kiamat, kemewahan yang diberikan Al-Quran kepada kita, bahkan kerajaan, nikmat besar, tak cukup itu. Allah berikan juga keabadian, sehingga kita merasakan menikmati kemewahan di surga itu selama-lamanya, abadan abidin, khalidina fiha, selama-lamanya kekal. Apakah cukup? Tidak.
Kemudian Nabi mengatakan wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Nanti di hari kiamat dipakaikan kepada di atas kepalanya, dipakaikan ke atas kepalanya ini dipakaikan tajul waqar, sebuah mahkota. Tak cukup. Wa yuksa walidahu hullatain. Orang tuanya dipakaikan pakaian kemuliaan. Masya Allah. Bukan hanya dia saja yang merasakan nikmat berteman dengan Al-Quran. Bukan dia saja. Orang tuanya pun merasakannya. Disebabkan dia senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, apalagi mengajarkan Al-Quran, dia mendapatkan kenikmatan sampai dipakaikan kepadanya, di kepalanya, tajul waqar, sebuah mahkota, dan dipakaikan kepada kedua orang tuanya, sebuah baju kemuliaan. Dan tidak semua orang tua merasakan itu. Sampai orang tua itu terheran-heran. Terheran-heran orang tua tersebut. Mereka mengatakan, fayaqulani bima kusina hadza. Ya Allah, kenapa dipakaikan kami ini? Kenapa baju kemuliaan ini dipakaikan kepada kami? Lihat jawabannya. Jawaban Allah ketika ditanya oleh kedua orang tua anak tersebut, ya Allah, kenapa pakaian kemuliaan ini, kebesaran ini, merupakan tanda kemuliaan dipakaikan kepada kami, kenapa? Jawaban Allah, bukan karena jabatan anakmu, bukan. Bukan karena harta anakmu, bukan. Bukan karena ijazah anakmu yang S1, yang S2, yang S3. Bukan. Bukan itu jawabannya. Jawaban Allah mengatakan, wa yuqal lahuma bi akhdhi waladikuma al-Qur'an. Karena anakmu menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Dia membacanya, dia mempelajarinya. Bahkan ketika membacanya, dia sibuk menghabiskan waktu dengan membacanya. Dia ingin nilai fulus tinggi, dia juga menghafalnya. Inilah yang akan membuat anak orang tuanya mulia. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau ingin kita merasakan itu di akhirat, jadikan anak-anak kita penghafal Quran. Jadikan anak-anak kita menjadi imam karena bacaannya bagus. Jadikan anak-anak kita belajar Al-Quran. Jadikan. Jangan tuntut mereka untuk dunia. Kita katakan sama mereka, nak, ayah nggak butuh duniamu. Kalau ada iya. Ya, ada Pajero ini. Ya, nggak masalah. Kita katakan, kalau hanya sebatas Pajero, nak, bapak nggak mau. Sini hafalanmu, nak. Ayah butuh hafalanmu. Ayah butuh, bisa nggak anak membaca Al-Quran? Bisa nggak menghafal Al-Quran? Itu yang kita pinta. Kenapa? Karena di akhirat nanti membuat kita tinggi derajatnya Al-Quran. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW kepada orang tersebut, orang yang senantiasa menjadikan sahabatnya di dunia Al-Quran, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepadanya, Iqra, baca, wartaqi, naik, baca Quran dan naik ke atas, naik, masuk ke dalam surga, naik derajat mana?
warattil, dan baca terus. Semakin naik derajat dia semakin terus membaca. Warattil kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil dunia. Terus naik. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayat taqra'uha, karena tempatmu nanti di surga sesuai sebatas mana engkau membaca Al-Quran. Terus naik. Surga itu, Pak, derajatnya semakin tinggi, mengarah tinggi, semakin naik. Kalau neraka, derajatnya semakin ke bawah. Siapa yang menempati neraka yang paling bawah? Orang munafikin. Siapa yang menempati surga yang paling tertinggi? Para nabi, para rasul, syuhada, wassalihin. Bisa nggak kita? Bisa, Pak? Kayaknya pesimis sekali. Tak ada jawaban. Atau memang tak mau yang paling atas nih, Pak, surganya nih? Bisakah kita menempati itu? Bisa. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian meminta kepada Allah masuk surga, apa yang diminta? Surga Firdaus. Mengajarkan pesimis, semangat, kuat. Ini subhanallah. Yang jawab pun tidak. Mau surga Firdaus? Ustaz, yang paling bawah pun tak apa-apa loh, Ustaz. Ada yang lebih parah lagi. Ustaz, kalaupun tak masuk surga, Ustaz, di emperan pun jadi, Ustaz, katanya. Surga itu nggak ada emperannya. Kalau tidak ada emperannya, berarti ke tempat lain itu. Subhanallah. Harusnya kita pesimis dengan apa? Bukan, bedakan Bapak antara mengkhayal dengan cita-cita. Ya Allah, pingin masuk surga Firdaus, ya Allah. Tapi baca Quran tidak, belajar tidak, mendengarkan kajian tidak, sholat tidak, puasa tidak, ingin masuk surga Firdaus. Ini cita-cita atau menghayal? Menghayal. Kalau cita-cita, selain dia ingin sesuatu masa depan, dia meraih dengan bersungguh-sungguh. Dia ingin masuk surga Firdaus, dia tidak pernah lepas dari Al-Quran. Dia terus baca Quran, dia terus sholat malam, dia terus berusaha bersungguh-sungguh menjaga sholatnya, menjaga ibadah-ibadahnya. Ini cita-cita yang Nabi mengajarkan. Kalau ingin bercita-cita, ingin masuk surga Firdaus, Al-Quran, yang nanti orang yang sahibul Quran dikatakan naik, baca dan naik, baca secara tartil. Dia baca Al-Quran itu tartil, terus naik derajat, sampai di akhir ayat. Berapa jumlah ayat Al-Quran? Nah, 6.600 sekian. Kata para ulama, segitulah jumlah tingkatan surga. Yang paling tertinggi adalah ayat yang terakhir. Makanya tidak mustahil kalau kita menempati surga Firdaus. Tidak mustahil. Berarti kita bersama para nabi dan para rasul. Kita bersama Abu Bakar. Kita bersama Umar di sana. Makanya Anas bin Malik mengatakan,
Ketika Nabi SAW mengatakan seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik, ya Allah, aku cinta kepada Rasulmu. Aku cinta kepada Abu Bakar. Aku cinta kepada Umar. Aku cinta kepada Utsman. Aku cinta kepada Ali. Dan aku berharap aku bersama mereka nanti di surga, walaupun amalanku tidak seperti mereka. Walaupun amalan kita tidak seperti mereka. Tapi dengan kesungguh-sungguhan kita senantiasa bersama Al-Quran, di dalam mempelajarinya, di dalam mentadaburinya, di dalam membacanya, di dalam mengamalkannya. Seperti tadi, Masya Allah, akan ada program untuk anak yatim. Di mana ayat masalah anak yatim? Surah apa? Al-Ma'un, Ar-Ra'aita. Ar-Ra'aita alladhi yukadzibu biddin, fadhalika alladhi yadu' al-yatim. Jangan sampai kita baca Quran, bahkan hafal surah Al-Ma'un itu, tapi tidak peduli dengan anak yatim. Berarti dia tidak mengamalkan Al-Quran. Malah dia mencela anak yatim. Dia memandang sepele dengan anak yatim. La ilaha illallah. Baik. Udah lewat Pak ya? Udah pas nih? Udah pas? Udah. Kayaknya udah ngantuk-ngantuk. Ahibati fillah, ana tutup dalam sebuah hadis. Ketika Nabi SAW baru selesai dari haji wada di tahun ke-10 Hijriah. Makanya Nabi itu wafat di tahun ke-11. Kenapa dikatakan haji wada? Haji terakhirnya Nabi. Kenapa haji terakhir? Karena Rasul itu mendekati wafat. Ketika Nabi SAW baru pulang bersama para sahabat, baru selesai dari haji wada, berhenti di sebuah tempat tidak jauh dari Makkah, karena ingin pulang ke Madinah. Berhenti di sebuah tempat yang namanya Ghadir Khum. Sebuah tempat yang namanya Ghadir Khum, yang tidak jauh dari Makkah, yang mereka tinggalkan. Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, telah datang kepadaku utusan Allah, yaitu malaikat malakal maut, minta izin kepadaku dan aku menjawabnya. Jadi memang Pak, kalau malaikat itu ingin mencabut nyawanya para nabi, malaikat itu terlebih dahulu izin. Kalau sama kita, ada nggak izin sama kita Pak? Lagi sedang makan, ada nggak malaikat izin? Izin Pak, izin Ustaz mencabut nyawa antum. Gak ada izin. Lagi makan enak nih, cabut, habis. Lagi tidur, bahkan tidur suami istri, bahagia, cengkrama, habis cengkrama, senggama. Habis cengkrama terus bahagia di malam itu. Begitu pagi hari dibangunkan suaminya, sudah tidak ada lagi. Gak ada izin malaikat itu, gak ada. Tapi kalau kepada Nabi, kepada Rasul, izin. Makanya kata Nabi, datang kepadaku, wahai sahabatku, datang kepadaku utusan Allah, yaitu malaikat malakal maut, izin kepadaku untuk mencabut nyawaku. Apa kata Rasul? Aku izinkan.
Lalu Rasul berpesan, telah kutinggalkan kepada kalian 2 perkara. Ini pesan Nabi. Hendaklah kalian memegang di dalam kehidupan kalian, memegang kuat-kuat. Di antaranya adalah Al-Quran. Pegang Al-Quran itu. Jangan sampai jauh. Jangan sampai kita lalaikan Al-Quran. Jangan sampai kita tidak peduli dengan Al-Quran. Pegang itu. Di dalam mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya, dan sebagainya, dan seterusnya. Itu adalah wasiat Rasul sebelum Rasul wafat. Kalau kita benar-benar mencintai Rasul, kita akan memegang wasiat tersebut. Wasiat orang tua saja kita tunaikan. Apalagi wasiat siapa? Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana rasa sampai sini kita cukupkan sampai sini. Ya, Mas. Ada kira-kira tanya jawab? Iya. Ada sekitar beberapa menit, sekitar 10 menit atau 15 menit kita gunakan tanya jawab. Silakan Pak, kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, alhamdulillah, kita tutup. Bismillah. Nah, Masya Allah. Fadl Pak. Nah, nah, memang terjadi di kalangan para ulama perselisihan pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Kecuali orang-orang yang suci tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung. Namun sebagian ulama mengatakan kalau kita tidak junub, artinya tidak hadas besar, berarti masih hadas kecil. Karena untuk menghilangkan hadas kecil cukup dengan wudu, dan menghilangkan hadas besar harus dengan mandi. Kalau kita tidak berwudu berarti kita sedang berhadas kecil. Maka sebagian ulama mengatakan membolehkan. Namun afdalnya kita dengan berwudu. Kecuali mungkin ada tempat-tempat atau waktu momen yang kita terhalangi untuk berwudu. Mungkin ada waktu momen-momen yang kita terhalangi untuk berwudu, sedangkan kita ingin terus baca Quran. Maka sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Namun kita ingin berlepas dari pendapat para ulama, maka lebih hendaknya kita menjaga supaya kita tetap membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu. Apakah sama Al-Quran yang kita baca di handphone, di aplikasi dengan menyentuh mushaf? Kata para ulama, iya. Ketika kita masuk membuka aplikasi tersebut, sama halnya kita sedang memegang mushaf yang asli. Sama halnya dengan mushaf yang asli.
Jadi ketika kita misalnya bapak tadi dalam mobil, ya, dalam mobil, kemudian ada keinginan ingin membaca Quran, itu bagus, tapi keinginan itu jangan dimatikan. Nanti, jangan. Ambil aqua yang di mobil, baru untuk keluar dari mobil, untuk habis itu baca Quran. Karena kalau sudah nanti, habis. Tak lagi dibaca itu. Ya. Jadi berupaya dulu untuk menjaga membaca Quran itu dalam keadaan berwudu. Walaupun sebagian ulama membolehkan. Walaupun sebagian ulama membolehkannya, terjadi khilaf. Paham ini, Pak? Habis? Baik. Kalau tidak ada lagi, semua yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan, laknatullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, sehingga kita berharap dengan membaca doa kafaratul majlis ini, bubarnya kita dari majlis ini, Allah juga menghapuskan dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.